Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba final battle antara kedua HP ini, Infinix Note 10 Pro dengan Redmi Note 10S. Karena masih banyak banget yang nanya di kolom komentar, Bang, mendingan yang mana? Redmi Note 10S atau Infinix Note 10 Pro? Soalnya memang sih kedua HP ini memiliki spesifikasi yang hampir sama. Dan harganya pun juga nggak jauh beda. Memang agak sedikit membingungkan untuk pengen pilih kedua HP ini. Dan di video kali ini mungkin saya bakal coba kasih referensi untuk kalian yang masih bingung pengen pilih yang mana, Redmi Note 10S atau Infinix Note 10 Pro NFC. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi yang pertama kita bahas untuk masalah harganya dulu dari kedua HP ini. Hal yang paling mendasar sebelum kalian pilih Redmi Note 10S atau Infinix Note 10 Pro. Nah, di sini Redmi Note 10S untuk varian yang 6/64 dibanderol dengan harga 2,8 jutaan. Dan untuk varian tertingginya yaitu 8/128 dibanderol dengan harga 3,2 jutaan. Lalu Infinix Note 10 Pro NFC untuk varian yang terendah yaitu varian 6/64 dibanderol dengan harga 2.750.000. Terus juga untuk varian yang 8/128 dibanderol dengan harga 2,999. Artinya 3 juta kembali 1.000. So, untuk masalah harga mungkin kalian udah tahu dan sesuaikan aja dengan budget yang ada ya guys. Jadi yang pertama kita bahas untuk masalah desain dan build quality dari kedua HP ini. Nah, untuk masalah desain sebenarnya kedua HP ini sama-sama bagus. Entah dari pihak Infinix ataupun dari pihak Redmi. Kedua HP ini sama-sama bagus kalau masalah penilaian saya. Untuk desainnya saya suka dari kedua HP ini, tapi ada beberapa detail kecil yang mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat kalian. Terutama untuk Infinix Note 10 Pro NFC ini. Di sini untuk desainnya agak sedikit gede ya. Cuman walaupun gede, untuk bagian belakangnya di sini bertekstur doff, yang dimana HP ini tidak meninggalkan berkas sidik jari. Terus juga untuk bobotnya HP ini juga bener-bener berat banget. Dan ini setara dengan Poco X3 NFC kalau misalkan pertimbangan saya. Cuman berbeda kalau Redmi Note 10S. Di sini untuk desainnya cukup premium kalau menurut saya. Terus juga untuk build quality-nya ini yang menurut saya kurang serak aja. Build quality-nya ini agak sedikit jelek dan ini kerasa seperti HP murahan. Terus juga untuk bagian belakangnya di sini glossy, gampang banget kotor. Itulah hal yang nggak saya suka dari Redmi Note 10S ini. Tapi kalau masalah bobot di sini bener-bener nyaman banget dan desainnya sangat-sangat compact. Digenggam di tangan pun juga sangat enak banget si Redmi Note 10S ini. Beda nggak kayak Infinix Note 10 Pro NFC. Di sini kalau misalkan kita genggam kayak gini, rasanya itu kayak megang barber guys. Jadi kalau misalkan masalah kekompekan, saya lebih pilih Redmi Note 10S. Cuman untuk masalah tekstur dan build quality, saya lebih pilih Infinix Note 10 Pro NFC. Tapi untuk masalah tekstur dan build quality, kita bisa akalin dengan menggunakan casing ataupun hard case. Orang Indonesia pasti kalau misalkan beli HP langsung dipakein hardcase atau enggak casing. Ya, biar ngelindungi body dari HP itu sendiri. Memang sih untuk masalah hal kayak gitu nggak jadi masalah juga. Tapi kalau pribadi saya lebih suka untuk masalah build quality yang dimiliki dari Infinix Note 10 Pro NFC ini. Lalu untuk layarnya sendiri, kedua HP ini kalian bisa lihat sendiri ya, perbedaannya cukup signifikan. Terutama untuk masalah ukurannya. Di sini Redmi Note 10S cuma memiliki ukuran sebesar 6,43 inch. Berbeda dengan Infinix Note 10 Pro NFC ini. Dia memiliki ukuran yang cukup panjang kalau menurut saya. Di sini ukurannya sendiri berukuran 6,95 inch. Yang dimana ini bener-bener panjang banget. Dan kalau misalnya kalian bandingin ya, untuk ukurannya tuh beda banget ya dari kedua HP ini. Jadi untuk masalah kenyamanan ini tergantung ke orangnya lagi aja. Lebih suka layar yang gede atau lebih suka layar yang kecil. Nah untuk resolusinya pun kedua HP ini sama, yaitu menggunakan resolusi Full HD+. Lalu di sini Redmi Note 10S menggunakan panel Super AMOLED dan Infinix Note 10 Pro di sini menggunakan panel IPS. Nah untuk perlindungan layarnya, si Redmi Note 10S di sini menggunakan Corning Gorilla Glass seri 3. Berbeda nggak kayak Infinix Note 10 Pro, di sini tidak memiliki perlindungan layar Corning Gorilla Glass series. Jadi kalian hati-hati aja. Tapi di sini untuk Infinix Note 10 Pro memiliki refresh rate yang sangat tinggi. Ya nggak tinggi-tinggi banget sih, cuman 90 Hz, tapi ini sangat membantu banget. Terutama belakangan ini saya lagi demen untuk layar yang memiliki refresh rate tinggi.
Jadi untuk refresh rate 90Hz ini sangat membantu banget di HP Infinix Note 10 Pro NFC ini. Nah, untuk layar sendiri kedua HP ini sama-sama bagus kok kalau menurut saya. Di sini Infinix Note 10 Pro memiliki fitur unggulan dan Redmi Note 10S juga memiliki fitur unggulan tersendiri. Jadi kedua HP ini untuk mas layarnya sama-sama oke kok. Buat diajak nonton film oke, buat diajak scroll-scroll sosial media pun juga sangat enak. Responsifnya pun juga ya cukup responsif ya. Cuman kalau menurut saya lebih responsif si Redmi Note 10S untuk masalah layarnya, karena bisa di touch hingga 10 jari. Beda nggak kayak Infinix Note 10 Pro, di sini cuman bisa disentuh sampai 5 jari aja. Untuk masalah layar saya kembalikan ke teman-teman aja, pengen ukuran layar yang kecil atau ukuran layar yang besar. Lalu selanjutnya masalah jeroan, yaitu masalah SoC dari kedua HP ini. SoC apa sih yang digunakan dari kedua HP ini? Nah, untuk SoC-nya sendiri, kedua HP ini menggunakan SoC yang sama persis, yaitu MediaTek Helio G95 dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G76 MC4. Jadi memang untuk masalah performanya harusnya kedua HP ini sama-sama ngebut. Harusnya. Cuman pas waktu diuji kedua HP ini beda untuk masalah performanya. Di sini mungkin ada beberapa faktor kenapa performa bisa berbeda ya guys. Terutama dari masalah UI. Itu UI sangatlah berpengaruh banget. Di sini untuk masalah skor Antutunya, si Redmi Note 10S mendapatkan skor di kisaran 319 ribuan. Beda nggak kayak Infinix Note 10 Pro NFC ini mendapatkan skor di kisaran 340 ribuan. Yang dimana skornya lebih tinggi si Infinix Note 10 Pro NFC. Jadi alhasil untuk masalah performa di sini lebih ngebut si Infinix Note 10 Pro NFC. Kalau misalkan kalian nggak percaya, cek aja video mengenai gaming test dari kedua HP ini. Sebelumnya kita udah sempet duelin juga kok untuk masalah speed test dan gaming test dari kedua HP ini. Kalau misalkan kalian belum nonton, bisa aja langsung tonton video tersebut. Karena di situ saya udah ngejelasin secara detail performa dari kedua HP ini. Dan hasil kalau masalah performa saya jelas pilih Infinix Note 10 Pro NFC. Oh ya, untuk varian dari kedua HP ini sama-sama varian yang 4x4 yang kita uji kali ini ya guys. Terus juga untuk Androidnya di sini udah sama-sama Android 11 dan di sini Infinix Note 10 Pro menggunakan versi Dolphin OS 7.6. Terus juga di sini Redmi Note 10S menggunakan MIUI 12.5.3 ya guys. Lalu untuk masalah baterainya, kedua HP ini sama-sama memiliki kapasitas 5000 mAh. Memang tidak terlalu besar ya untuk masalah kapasitas 5000 mAh. Tapi tenang aja, kedua HP ini dibekali dengan fast charging hingga 33 watt. Jadi memang kedua HP ini cukup bersaing ya untuk masalah baterainya. Karena di sini sama persis 5000 mAh, terus juga memiliki kecepatan pengisian hingga 33 watt. Jadi memang untuk masalah baterainya kedua HP ini harusnya nggak jauh beda. Tapi nyatanya sepemakaian saya lebih irit di Redmi Note 10S, terutama yang menggunakan layar Super AMOLED. Memang untuk HP yang menggunakan layar Super AMOLED itu dijamin lebih irit ketimbang HP yang menggunakan panel bertipe IPS. Berbeda nggak kayak Infinix Note 10 Pro, di sini memiliki refresh rate yang cukup tinggi, yaitu 90Hz, yang dimana itu agak sedikit memakan daya yang cukup besar ya guys. Jadi untuk masalah keiritan baterai, saya lebih pilih Redmi Note 10S. Tapi itu dalam kondisi buat pemakaian ringan. Tapi kalau buat main game gimana bang? Nah, kalau buat main game, di sini saya lebih pilih Infinix Note 10 Pro. Entah kenapa ya guys, di sini kalau misalkan suhunya udah mulai panas, di sini baterai dari Redmi Note 10S agak sedikit boros. Itulah hal yang membuat saya agak sedikit kesal. Soalnya di sini performanya udah kurang optimal, ditambah dengan suhunya yang berlebih plus baterainya yang suka cepet boros pas lagi bermain game. Berbeda nggak kayak Infinix Note 10 Pro, di sini baterainya jauh lebih irit kalau buat diajak ngegame. Soalnya suhunya nggak terlalu panas, performanya pun juga cukup oke. Jadi untuk masalah main game, kedua HP ini saya pilih Infinix Note 10 Pro. Bener-bener Infinix Note 10 Pro buat masalah urusan ngegame. Untuk performanya gahar dan untuk masalah baterainya pun juga nggak terlalu boros. Lalu selanjutnya masalah kamera nih. Kenapa kamera saya tepatkan paling terakhir? Soalnya kedua HP ini memiliki megapiksel yang sama. Dan untuk konfigurasinya pun juga sama, yaitu 4 kamera belakang alias quad kamera ya guys. Nah, kamera utamanya kedua HP ini sama-sama memiliki resolusi yang cukup tinggi, yaitu 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Jadi untuk masalah kualitas fotonya sebenarnya agak sedikit bingung nih, pengen pilih Infinix Note 10 Pro atau Redmi Note 10S. Soalnya kedua HP ini sama-sama bagus sih untuk masalah kualitas fotonya. Cuman di sini ada beberapa foto yang kedua HP ini cukup miss kalau menurut saya. Contohnya di sini Redmi Note 10S. Kadang-kadang tuh fotonya agak sedikit pucat dan warnanya kurang.
dan terkadang overexposure. Sama halnya dengan Infinix Note 10 Pro. Terkadang untuk kualitas fotonya kadang-kadang jelek. Di sini terkadang kualitas fotonya kurang detail lah, terus juga warnanya terlalu over, lalu kontrasnya juga terlalu over banget kalau menurut saya. Jadi untuk masalah kualitas foto dari kedua HP ini agak sedikit bingung ya, pengen pilih yang mana. Cuman ini untuk masalah foto tinggal kalian aja yang nilai lebih bagus yang mana, Redmi Note 10s atau Infinix Note 10 Pro. Nah, untuk perekaman videonya, kedua HP ini sama-sama mampu merekam di resolusi 4K 30fps, 1080p di 60fps, 30fps, dan 720p di 30fps. Kedua HP ini sama-sama stabil untuk masalah kualitas videonya, tapi ya guys, di sini untuk masalah kualitas audionya, saya jelas pilih Redmi Note 10s. Terutama juga untuk masalah kualitas videonya, saya lebih suka sih Redmi Note 10s. Kalau misalnya kalian nggak percaya, dengerin aja audio dari Infinix Note 10 Pro yang sangat jelek banget kalau menurut saya. Ya untuk audionya ini sama seperti HP sekitaran 1 jutaan ya guys. Kalian bisa dengerin aja sendiri. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Redmi Note 10s dan Infinix Note 10 Pro di resolusi Full HD Plus di 30fps. Jadi menurut kalian gimana, mana yang lebih stabil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, di sini sama-sama bagus untuk masalah kestabilannya. Lalu untuk kamera selfie-nya, si Redmi Note 10s memiliki resolusi 13 megapiksel dan Infinix Note 10 Pro NFC di sini memiliki resolusi 16 megapiksel. Lalu untuk kualitas fotonya kalian bisa nilai sendiri aja guys. Lalu untuk masalah fitur kamera kalian bisa baca sendiri aja ya guys. Lalu selanjutnya adalah masalah fitur unggulan dari kedua HP ini yang udah saya rangkum sejauh ini. Di sini kita bahas dulu dari Redmi Note 10s. Di sini Redmi Note 10s memiliki fitur MIUI 12.5 yang menurut saya untuk tampilan antar mukanya sangatlah bagus banget. Alias UI-nya di sini bener-bener simple dan minimalis. Terus juga layarnya sudah pakai panel Super AMOLED, ada NFC, dual stereo speaker, desain yang sangat compact dan ringan, dan memiliki fitur pengisian daya cepat hingga 33 watt super fast charging. Lalu Infinix Note 10 Pro NFC di sini memiliki layar 90Hz, performa yang gahar, NFC, dual stereo speaker, memiliki tekstur body doff yang dimana ini saya suka banget ya karena nggak gampang kotor. Terus juga memiliki fitur NFC dan memiliki kecepatan pengisian daya hingga 33 watt fast charging. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Oke, untuk masalah kesimpulannya, kedua HP ini kalau menurut saya sangatlah bagus ya guys ya, dengan harga di bawah 3 jutaan aja, tapi kita bisa mendapatkan HP yang cukup bagus kalau menurut saya. Tapi ada beberapa faktor yang mungkin jadi pertimbangan. Kalau misalkan kalian mengincar performa terutama itu ya guys, terus juga layar yang sangat besar yang buat ngegame lah istilahnya, saya saranin ambil Infinix Note 10 Pro. Nggak usah ragu lagi, karena Infinix Note 10 Pro di sini memiliki performa yang sangat gahar, baterai yang nggak terlalu boros, terus juga ukuran layar yang sangat besar. Jadinya ini puas banget kalau misalkan kalian buat main game di HP ini. Berbeda dengan kalian yang mencari HP dengan desain yang sangat tipis, terus juga bobotnya nggak terlalu berat dan enak banget dikantongin. Lalu untuk desain yang sangat oke, terus juga untuk masalah kameranya yang sangat bagus, lalu untuk tampilan UI-nya yang sangat bagus, dan layarnya udah pakai panel Super AMOLED, saya saranin ambil Redmi Note 10s. Ya, untuk teman-teman yang nggak sering banget buat main game, Redmi Note 10s ini sangatlah recommended untuk kalian, terutama untuk penggunaan normal aja. Contohnya main sosial media, nonton film, HP ini sangatlah recommended banget. Jadi perbedaan kedua HP ini kalian udah tahu ya, dan gak usah bingung lagi pengen pilih Infinix Note 10 Pro atau Redmi Note 10s. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Hari ini kayaknya gak ngomong deh. Iya ya, lupa naruh